selamat malam. Ya, sebelumnya kami berikan kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Rahel Kukilena. Mungkin alamat. Alamat tempat tinggalnya di Kelurahan Oesapa Barat, tapi tempat usahanya di sini Kelurahan Lasiana. Terima kasih Ibu. Jadi kami mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah boleh Ibu? Boleh. Jadi yang pertama, kira-kira jenis usaha yang Ibu jalankan sekarang itu apa Ibu? Ya, usaha yang dijalankan sekarang adalah kos-kosan. Oh, kos-kosan. Nah, Ya. Untuk kos-kosan yang Ibu bangun sekarang, apakah kos-kosan yang campuran atau terkhusus untuk misalnya laki-laki atau perempuan saja? Kos-kosan yang khusus untuk putri saja. Ya, oke. Kira-kira sudah berapa lama usaha ini dijalankan? Sudah 7 tahun, mulai tahun 2015. Nah, kira-kira apa yang menjadi alasan Ibu sehingga akhirnya Ibu memilih untuk menjalankan usaha kos-kosan? Ya, karena dari kos-kosan ini bisa menambah pendapatan keluarga. Langkah apa saja yang dilakukan ketika memulai usaha ini? Yang paling pertama adalah kita harus mencari tanah. Nah, memang waktu itu karena rencana untuk kos-kosan untuk mahasiswa, ya tentu cari yang dekat kampus seperti itu. Nah, ketika akan memulai usaha ini, apakah ada kendala yang ditemukan? Ada kendala pada saat kita sudah mencari tukang, kemudian tukangnya juga ada yang ya tidak jujur, sehingga ada banyak bahan juga yang tercecer atau yang hilang. Oke. Mengapa Ibu memilih lokasi ini untuk menjalankan usaha Ibu? Ya karena daerah kampus, karena banyak orang yang datang kuliah di dekat kampus ini, di kampus ini. Ya, Tempatnya strategis untuk mahasiswa ke kampus. Kira-kira untuk promosi usaha yang Ibu jalankan ini, apakah Ibu menggunakan media sosial atau bagaimana Ibu? Waktu awal-awal terima kos ini promosinya lewat ini Facebook. Oke, di daerah ini kan juga terdapat banyak kos-kosan. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mempertahankan atau membuat kos ini banyak diminati, tetap diminati? Ya, dengan menyiapkan fasilitas kamar seperti kita sediakan tempat tidur, lemari, pakaian, kemudian meja belajar, kursi, kemudian kamarnya juga kita siapkan kamar mandi dalam dengan dapur dalam. Dan kami lihat juga ada kios. Ya, ada kios juga, kemudian ada dilengkapi dengan wifi, dengan air, tempat parkir juga ada, kemudian tempat cuci umum, tempat cuci piring umum, kemudian tempat sampahnya juga kita sediakan, tempat jemuran juga kita sediakan. Nah, untuk terkait modal Ibu, jadi untuk membangun kos ini kira-kira kisaran biaya yang diperlukan berapa Ibu? Ya karena ini bangun bertahap, Nona. Jadi sistemnya saya bangun dulu 6 kamar. Nah, kemudian nanti yang 6 kamar ini saya agungkan di bank untuk membiayai kamar-kamar yang nanti akan dibangun kemudian, seperti itu. Jadi saya menggunakan jasa bank, dana kur, dengan menggunakan juga lewat SK, karena kebetulan saya pensiun dari PNS. Berapa biaya pemeliharaan yang Ibu keluarkan per bulan atau per tahun?
Ya karena ini bangunannya masih baru, jadi ya belum terlalu seberapa begitu. Belum ada terlalu biaya pemeliharaan yang besar ya. Paling yang kalau ada kerusakan atau gangguan yang seperti meter listrik atau keran air, hanya seperti itu. Kira-kira untuk keuntungan yang diperoleh Ibu per bulan atau mungkin per tahun itu kisarannya berapa? Kalau masalah keuntungan, karena dia baru sekitar 7 tahun, belum, karena dalam menggunakan jasa bank, jadi belum terlalu kelihatan dia punya keuntungan. Karena itu tadi, karena biaya untuk bangun ini adalah dengan pinjam uang di bank. Jadi hitungannya nanti di atas 7 tahun baru ada hasil. Seperti itu. Berapa biaya sewa per kamar kalau boleh tahu? Berkisar tuh 750 sampai 950. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, kira-kira tips dan trik dari Ibu untuk pembisnis pemula itu apa saja Ibu? Ya mungkin kalau beta boleh sarankan bahwa kita harus punya mimpi yang besar. Nah kebetulan saya waktu itu PNS dan sekarang sudah pensiun. Ya kita tidak cukup dengan dengan gaji kita sebagai PNS. Jadi kita harus ada usaha cadangan, usaha tambahan seperti itu, supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi istilahnya kita jangan takut bermimpi. Iya. Oke Bu, jadi itu saja pertanyaan dari kami. Kami berdua ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama.